Selamat sore buat kita semua adik-adik. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Menjelang malam, Pak. Baik, terima kasih buat kita semua yang sudah sempat hadir di Zoom ini. Jadi sebelum kita memulai, kita awali dengan doa dulu. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin membawa kita dalam doa. Mungkin teman Ririn atau teman Nafisa. Teman Nafisa atau saya? Teman Nafisa atau saya? Teman Ririn. Baik, teman-teman. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu selama bimbingan konseling kelompok tadi hingga sekarang ini, Tuhan. Bimbingilah dan sertailah kami agar bimbingan kelompok kami ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Dan semoga apa yang dikerjakan kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nama-Mu tetap kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa. Amin. Baik, terima kasih buat adik Ririn. Baik, kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita memulai, kita perkenalan dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal, mungkin. Halo adik-adik. Halo, Pak. Kami belum saling kenal, Pak. Soalnya beda kelas, Pak. Oke, kalau mungkin sudah saling kenal, kita langsung mulai. Maaf, Pak. Ini Pak punya nama saya belum tahu, Pak. Pak boleh perkenalkan diri, Pak. Oh, iya, iya. Pak, belum saling kenal, Pak. Oke, oke. Baik, perkenalkan nama Bapak Agil Seran. Jadi, mungkin dari teman-teman yang belum kenal, bisa memperkenalkan diri. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hafisa, biasa disapa Hafisa. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Bernadette Pascalia, biasa dipanggil Ririn. Baik, perkenalkan nama saya, Pak. Saya nama Jerifan Adi. Biasa dipanggil Jerifan. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya, Pak. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Teofilo Nascimento Martins. Bisa dipanggil Ento. Saya dari 12 IPS 12. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik semua. Jadi sebelum kita memulai dengan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, mungkin dari adik-adik ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Ya, Belum tahu, mungkin Pak. adik-adik belum tahu ya. Dari sini Bapak akan Belum tahu, Pak. Iya, iya. Bapak akan menjelaskan konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu yaitu suatu proses hubungan interpersonal antara si orang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok lain. Jadi dalam proses tersebut konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien. Itu melalui dengan pengembangan pemahaman,
sikap, keyakinan, perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Jadi begitu konseling kelompok. Jadi di sini adik-adik tentunya sudah tahu kalau kita akan melaksanakan program tentang konseling kelompok. Jadi mungkin dari adik-adik untuk memberitahukan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh adik-adik. Mungkin dari teman Hafisa duluan. Dari adik Hafisa. Halo. Hai Pak. Oke, teman Ento. Baik Pak, terima kasih. Masalah yang ingin saya ajukan yaitu saya sering bolos Pak. Saya malas ikut belajar dalam kelas Pak. Ya, Mungkin itu masalah dari saya Pak. Terima kasih. ya, terima kasih. Mungkin dari Baik, Pak. teman lain lagi. Iya Pak, kalau dari saya, masalah yang saya hadapi belakangan ini adalah bangun terlambat Pak. Bangun terlambat, susah bangun pagi. Terima kasih. Iya, iya. Mungkin dari teman Jerifan. Baik, terima kasih untuk kesempatan memberikan. Jadi ini begini Pak, masalah yang sekarang saya alami itu Pak, saya lagi susah mengatur waktu Pak, antara waktu untuk belajar dan waktu untuk bermain game, karena sekarang ini banyak ajakan-ajakan teman untuk seperti main PS, ada pula yang ajak untuk pergi main futsal Pak, jadi itu masalah saya. Ya. Mungkin ada lagi dari teman Ririn. Ya, dari masalah yang saya alami yaitu malas mengerjakan tugas sekolah, Pak. Ya, baik. Dari mungkin masih ada lagi? Tidak ada lagi ya. Baik, adik-adik dari permasalahan yang adik-adik alami. Jadi dari permasalahan yang adik-adik alami ini, adik-adik mau membahas atau memberi jalan keluar yang mana untuk kita bahas bersama pada masalah-masalah adik ini. Oh iya, Pak lupa ya, dari sabar teman Ririn, Pak lupa kalau dari tadi sudah Pak lupa dalam memanajemen waktu. Jadi dari teman adik-adik ini waktu yang kita mengkonseling kelompok ini, waktu yang adik-adik tentukan itu berapa menit sehingga kita bisa membahas bersama-sama. 30 saya, menit, Pak, dari saya. Baik Pak, kalau menurut saya karena kita sudah sampai di tahap ini mungkin 20 menit pas Pak. Oke, mungkin dari adik-adik lain setuju dengan teman Ririn? 25 Pak. Oh, 25 Pak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi dari permasalahan yang adik-adik alami ini, dari adik-adik mau pilih permasalahan mana yang kita bahas duluan? Memberikan solusi mana yang kita bahas Pak, kalau duluan menurut supaya saya mungkin masalah
Saudara Riri Pak, karena masalah terkait dengan masalah belajar. Ya, mungkin dari teman-teman lain. Mungkin dari saya, masalah saya punya, masalah teman Ento dengan, ya misalnya saya punya masalah teman Ento, karena kalau teman Ento kan bolos sekolah sama saja dengan malas belajar, toh Pak. Ya, Alasan dari dia bolos karena dia malas ikut ini pelajaran yang disukai atau tidak disukai, jadi intinya dia malas belajar. Bolos sama dengan malas belajar. iya. Berarti dari teman Ririn dan teman Ento permasalahannya sama ya, sama-sama malas belajar. Jadi mungkin teman Ririn dan teman Ento bisa menjelaskan lebih detail lagi permasalahan yang teman Ento dan teman Ririn alami, sehingga kami bisa dapat memberikan masukan, solusi, jalan keluar buat teman-teman Baik Pak, saya Pak. Ento dan teman Ririn. Ya, silakan teman Ento. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai masalah saya, yang mana yaitu bolos sekolah, malas ikut pelajaran dalam kelas. Karena saya tidak suka, ada juga saya tidak suka dengan mata pelajaran tersebut, Pak. Sehingga saya pada saat mata pelajaran itu saya bolos. Saya tidak suka dengan mata pelajaran itu, Pak. Nah, itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, teman Ririn. Mike, teman Ririn. Baik Pak, kalau dari saya malas belajar dikarenakan ini lebih suka duduk bergosip bersama teman-teman di lingkungan sekitar, Pak. Duduk rame-rame, duduk nongkrong. Oh, lebih asik dengan teman-teman. Ya, paling biasa teman-teman daripada melihat membantu dan belajar. baca. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh teman Ento dan teman Ririn. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau memberikan masukan atau jalan keluar buat teman Ento dan teman Ririn. Solusi apa yang baik untuk teman Ento dan teman Ririn? Mungkin teman Hafisa bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, jalan keluar. Mungkin teman Jerifa. Baik Pak, dari saya duluan mungkin Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi baik, saya di sini coba untuk memberikan masukan sedikit kepada teman Ento dan teman Ririn terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, yaitu masalah belajar. Jadi kalau menurut saya, masukan dari saya itu, kalau malas belajar mungkin ini ada terpengaruh beberapa faktor, mungkin karena faktornya lagi capek atau lagi mungkin saat ini juga lagi pandemi, jadi faktornya merujuk kita untuk malas belajar. Jadi kalau menurut saya, cara terbaik kita menganggap belajar itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi akan lebih mudah buat kita dan akan membuat kita lebih semangat untuk belajar. Jadi seperti rasanya belajar itu tidak membosankan lagi. Jadi pokoknya ini belajar itu kan kalau sudah kita malas pasti kita malas untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saya anggap saja kalau belajar itu sesuatu hal yang menyenangkan seperti hobi. Jadi kalau hobi kita senang pasti kita akan lakukan segala sesuatu hanya karena demi hobi. Jadi kita juga harus menganggap belajar itu seperti hobi, sehingga apapun kendala
kita selalu merasa bahwa itu adalah hobi yang harus kita kerjakan dan tidak ada lagi rasa malas. Baik, terima kasih Pak. Sekian. Terima kasih buat teman Jerifan. Baik, memang dari permasalahan yang dialami oleh teman Ento dan teman Ririn itu permasalahannya itu susah mengerjakan tugas. Jadi dari masalah-masalah yang dialami oleh teman Ento dan teman Ririn ini di sini yang Bapak ingin memberikan jalan keluar agar Pak, mempermudah. Oh iya, teman Hafisa. saya juga punya solusi terkait permasalahan yang dialami oleh teman Paskalia, Ririn atau dengan teman siapa tadi? Abang Ento. Teman Ento. Ya. Iya. Jadi di sini ini Abang Ento suka membolos dikarenakan mungkin karena tidak suka dengan salah satu mata kuliah begitu. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa sesuatu kesukaan kita pada sesuatu hal apapun itu diawali dengan cinta. Jadi jika abang tidak suka, jika teman tidak suka dengan mata pelajaran atau dengan siapapun itu, cobalah dengan cinta. Cinta di sini bukan diartikan dengan cinta sesama lawan jenis begitu. Cinta di sini yang dimaksud adalah cobalah senang dengan mata pelajaran itu. Cobalah untuk menerima mata pelajaran itu dengan seikhlasnya mungkin. Senang-senang saja dengan mata pelajaran itu, menikmati saja. Jangan menjauhi mata pelajaran itu, cobalah untuk mendekati dan memahami mata pelajaran itu. Jadi kalau untuk teman Ento jangan lari dari permasalahan itu. Karena salah satu mata pelajaran itu adalah ilmu. Begitu bagi saya. Jadi kalau untuk teman Paskalia mengenai gosip, ia lebih senang gosip. Jadi bagi saya itu gosip sih boleh-boleh saja. Semua orang bisa gosip, tapi kita harus tahu waktu dan tempat. Masa kita lebih mementingkan pelajaran dibanding dengan gosip? Itu kan suatu hal yang memang konyol, yang memang tidak harus dilakukan gitu. Apa sih yang lebih penting dari pendidikan? Apakah gosip itu penting? Tidak kan? Pendidikan, pelajaran itu lebih penting bagi saya. Jadi saya kembalikan. Baik, terima kasih dari teman Hafisa dan juga teman Jerifan dan teman Ririn. Baik, dari masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman, ada masukan juga dari Bapak. Jadi dari permasalahan yang dialami oleh teman Ento dan teman Ririn itu, dari teman Ento dulu ya, sering bolos, sering terlambat, dan juga tidak suka dengan satu mata pelajaran ya teman Ento ya. Dari masalah-masalah yang ada itu, kalau sering bolos, sering terlambat, mungkin malas dengan pelajaran atau pelajaran yang teman Ento tidak suka itu, sebaiknya teman Ento itu mendekatkan diri kepada guru bimbingan, sehingga pada saat teman Ento dalam pembelajaran itu, teman Ento tidak merasa susah dalam pelajaran tersebut. Apalagi teman Ento sering bolos, itu tidak baik ya. Dan juga teman Ririn malas mengerjakan tugas, lebih mementingkan gosip daripada belajar. Begitu kan teman Ririn? Ini bisa dibilang bukan gosip juga sih Pak, nongkrong Pak, nongkrong. Ya, karena nongkrong. gosip itu terlalu ke hal yang negatif begitu. Ya, betul. Jadi dari teman Ririn tadi, masalah yang diceritakan juga sama dengan teman Ento. Jadi masalah itu lebih teman Ririn menjauhkan diri dari nongkrong itu, sehingga lebih berfokus kepada pembelajaran. Karena nongkrong itu tidak membawa Ririn ke dampak yang positif, tidak membawa Ririn untuk mendapat pelajaran yang baik. Begitu. Jadi daripada teman Ririn memilih untuk
nongkrong, lebih baik teman Ririn mencari perpustakaan, begitu. Baik dari masukan-masukan yang ada, mungkin dari teman Ento dan teman Ririn, bagaimana? Apa yang teman Ento dan teman Ririn rasakan dari masukan-masukan teman? Ya, teman Ento. Menurut saya tanggapan dari teman-teman mengenai permasalahan kami, saya cukup mengerti dan nanti coba saya usahakan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman dan Pak Guru di sini. Saya mencoba melakukan itu, mencoba melakukan alternatif yang diberikan sehingga kedepannya saya tidak bolos dan saya tidak malas belajar lagi. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Ento. Teman Ririn. Ya, dari saya terima kasih untuk masukan dari teman-teman dan Pak. Saya senang dengan masukan dari teman-teman dan Pak, karena dengan masukan dari teman-teman dan Pak, saya mungkin bisa mengubah tingkah laku saya dan kurangi nongkrong dan lebih mementingkan belajar agar bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa mengatur waktu dengan baik untuk belajar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih buat adik-adik yang sudah meluangkan waktu, saling berbagi pendapat, pikiran akan masalah-masalah yang ada. Jadi dengan adanya bimbingan kelompok, kita bisa membuka hati pikiran kita sehingga kita saling tahu apa masalah-masalah yang sering kita hadapi. Jadi seperti itu, mungkin ada teman yang ingin menyimpulkan dari ini pertemuan kita pada hari ini. Bapak persilakan. Saya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menyimpulkan sedikit tentang permasalahan atau kesimpulan dari bimbingan kelompok kita pada sore dan malam hari ini. Jadi kesimpulan dari saya, kita sebagai siswa-siswi kita harus mementingkan belajar dan harus fokus pada belajar dan tidak boleh bolos dan harus menyukai dan mencintai pelajaran yang tidak kita sukai, karena pelajaran yang kita tidak suka juga itu sudah termasuk ilmu bagi kita. Jadi kita harus semangat dalam belajar walaupun pelajaran kita setiap minggunya online, tapi kita harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi baik, dari permasalahannya ada, Bapak simpulkan bahwa jangan patah semangat dalam belajar, karena belajar itu membawa kita ke depan lebih baik lagi. Itu adalah salah satu cita-cita dalam hidup kita. Semangat, tetap semangat. Baik, Semangat, terima Pak. kasih. Semangat. Ya, tetap semangat. Terima kasih buat adik-adik semua. Karena Semangat, Pak. Semangat. Jadi dari tadi kita sudah mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Ini dari tadi kita sudah awali dengan doa, mungkin kita menutup juga dengan doa. Mungkin ada teman-teman yang ingin membawa kita dalam doa, Bapak persilakan. Mungkin teman Jerifan. Atau teman Ento.
atau teman Ririn? Iya Bapak, biar saya. Ini teman-teman, tadi kita sudah mengakhiri pertemuan pimpinan kelompok kita dengan doa. Sekarang kita mengakhiri juga dengan doa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik dalam nama Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau telah membimbing kami dari awal bimbingan kelompok kami hingga terakhir ini Tuhan. Semoga bimbingan kelompok kami ini hasilnya bisa memuaskan dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Namun berpoin puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa, dalam nama Bapa. Terima kasih buat teman Ririn. Baik, buat teman-teman yang permasalahannya belum kita bahas pada hari ini, nanti di lain hari, di lain waktu, kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Selamat malam, sore menjelang malam, Pak. Selamat malam buat kita semua.